Hingga memasuki pekan ketiga, arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur masih terus berupaya mengupas keseluruhan struktur bangunan yang mengelilingi area sakral situs Bri Kahuripan. Sisi timur dan selatan petilasan Raja Ketiga Majapahit tetap menjadi fokus penggalian. Kotak-kotak gali di kedua sisi itu diperluas untuk mencari rangkaian dari struktur bangunan yang ditemukan sebelumnya. Meski belum sampai ke dasar pondasi bangunan, namun struktur bebatuan andesit di dalam kotak gali telah nampak lebih jelas. Batu-batu andesit berbentuk persegi, berbagai ukuran, terlihat tersusun secara rapi. Di sisi timur bangunan suci, petilasan Tribuana Tunggadewi yang berorientasi utara selatan telah tergali hingga mencapai sudutnya, yakni sudut tenggara. Pertemuan struktur bebatuan andesit sisi selatan dan timur area sakral yang di atasnya terdapat zoni sebagai tempat pemujaan penganut Hindu Siwa pada masa Majapahit. Di sisi selatan bangunan suci, arkeolog juga memperlebar kotak gali untuk mencari sambungan struktur bebatuan andesit yang berorientasi timur barat hingga sampai menemukan sudut barat daya, yakni pertemuan profil bangunan sisi barat dan selatan dari situs Bri Kahuripan. Menurut arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur, Pak Hadi, selain fokus pada sisi timur dan selatan, pada ekskavasi tahap 2 ini juga dilakukan penggalian di sisi barat. Ekskavasi sisi barat situs Bri Kahuripan tersebut untuk melanjutkan sisa penggalian pada tahap pertama yang digelar pada Agustus 2019 lalu. Di sisi barat, arkeolog temukan struktur bebatuan andesit yang diperkirakan adalah gerbang masuk bangunan suci. Hal itu berdasarkan adanya pelipit atau bentukan struktur yang menandakan jika struktur bebatuan andesit itu merupakan susunan tangga menuju tempat pemujaan situs Bri Kahuripan. Hari pertama di minggu ketiga ini kita sudah mulai menyasar di sebagian besar di sisi selatan. Karena memang di sisi barat kita sudah hampir selesai, di sisi timur juga kita sudah hampir selesai. Dengan temuan sementara di sisi barat ini kita sudah menemukan struktur andesit yang kita duga merupakan pintu masuk. Nah, hal ini terlihat dari pelipit ataupun bentukan dari struktur tersebut yang menandakan sebagai pintu masuknya. Nah, interpretasi terkait itu nanti akan kami mintakan kepada narasumber yang kompeten, apakah benar ciri itu merupakan ciri sebagai pintu masuk ke bangunan suci atau ke candinya. Lalu di sisi timur kita sudah bisa melihat struktur sampai dimungkinkan susunan akhir dari batu andesit yang berorientasi ke selatan, tepatnya di sisi timur dari candi, sehingga pada minggu ketiga ini kita mulai melihat struktur andesit maupun potensi struktur yang lain yang berada di sisi selatan dari candi ini. Nah, baru kita memulai ini pada hari pertama di minggu ketiga. Mudah-mudahan dalam minggu ketiga ini kita sudah mendapatkan data yang banyak terkait
dimensi maupun bentuk dari candi itu sendiri. Dari struktur bebatuan andesit berbentuk persegi yang telah nampak hingga pada ekskavasi tahap 2 ini, arkeolog mengasumsikan jika struktur tersebut merupakan kaki candi, situs Bere Kahuripan. Data-data sebagai komponen pendukung dari profil bangunan kaki candi masih terus dikumpulkan, terutama data artefaktual dari susunan candi lainnya seperti badan dan atap bangunan candi. Struktur bebatuan andesit yang dimungkinkan adalah kaki atau pondasi bangunan utama candi yang berhasil diekskavasi memiliki dimensi ukuran 16 x 16 meter persegi, belum termasuk struktur bangunan sisi barat yang membentuk pintu gerbang. Selain bebatuan andesit, juga ditemukan struktur bata merah kuno yang menumpang di atasnya, sehingga kedua struktur yang ditemukan tersebut terlihat tumpang tindih. Arkeolog BPCB Jatim masih terus melakukan kajian dan penelitian untuk bisa menentukan apakah struktur bata merah dan bebatuan andesit itu saling berkaitan dalam menyusun bangunan candi, ataukah kedua struktur itu beda masa pembuatannya, karena struktur bata merah yang terlihat menumpang tersebut tak mencirikan struktur bangunan pada era Majapahit yang lazim menggunakan teknik kosot, melainkan terdapat spasi atau jarak di antara bata merah penyusun dinding bangunan candi pemujaan, dan dimungkinkan jika struktur tersebut adalah bangunan baru yang menggunakan bahan lama dan tersedia di area situs. Dilihat dari struktur andesit ini, mungkin asumsi awal kita merupakan bagian dari kaki candi. Nah, apakah dia terdiri dari badan maupun atapnya nanti adalah berbahan sama, itu harus kita kumpulkan data sebanyak mungkin. Namun dari hasil ekskavasi kita menunjukkan bahwa ada perpaduan dengan bata. Nah, bata ini yang masih kita teliti apakah dia memang satu masa atau tidak. Itu nanti menjadi jawaban kita apakah memang pondasi atau bagian kaki ini berupa struktur dari batu andesit, dilanjutkan pada bagian badannya berupa bata, atau sampai ke bagian atap. Nah, ini yang masih belum kita dapatkan data artefaktualnya. Hanya beberapa saja anomali ataupun potensi yang menunjukkan struktur bata. Tapi asumsi-asumsi itu masih kita pelajari sebagai data, baru nanti akan kita analisis setelah mendekati akhir sesuai dengan ketersediaan data yang kita peroleh dari lapangan. Pada ekskavasi tahap 2 yang telah memasuki pekan ketiga ini, arkeolog BPCB Jatim juga menemukan struktur pagar tembok sisi selatan yang mengelilingi situs Bere Kahuripan. Setelah sebelumnya, struktur bata merah kuno di sudut barat daya juga ditemukan sudut tenggara. Namun kedua sudut pagar yang saling berkaitan itu belum tersambung karena belum secara keseluruhan tergali. Ekskavasi situs Bere Kahuripan ini digelar menyusul adanya keinginan dari warga Klinterejo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, yang ingin menjadikan petilasan Tribuana Tunggadewi menjadi kawasan objek wisata sejarah.
Untuk itu, situs Bre Kahuripan harus dilakukan kajian dan penelitian secara arkeologis, sehingga nantinya jika dikembangkan tidak sampai merusak atau merubah struktur asli bangunan situs.